Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, suatu saat datanglah seorang ayah ke rumah saya bersama istrinya. Beliau mengeluhkan problem yang dihadapi tentang anaknya yang masih berusia 5 tahun. Ayah ini kemudian menceritakan bahwa anaknya ini tiba-tiba selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, anak ini tidak mau memanggil nama ayahnya. Jadi misalnya ayahnya bernama Budi, maka anak itu setiap hari, setiap memanggil ayahnya, dia menyebut nama Budi, tidak lagi menyebut nama ayah. Dan itu berulang-ulang terus semacam itu, seperti tidak ada rasa hormat sedikit pun. Lantas kemudian beliau berdua mendatangi rumah saya dengan harapan supaya anaknya diterapi. Mungkin beliau menyangka bahwa anaknya ini terkena gangguan jin dan sejenisnya sehingga berubah perilakunya. Maka kemudian saya teringat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Imam Al-Zahabi dalam buku beliau Al-Kabair. Di situ Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, jika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya seorang anak yang berbakti kepadanya. Dan sebaliknya pula, jika orang tua tidak berbakti kepada orang tuanya di masa lalu, maka dia akan mendapatkan rezeki seorang anak yang tidak berbakti kepadanya. Dari hadis inilah kemudian saya bertanya kepada sang ayah ini, apakah di masa lalu ada sebuah peristiwa di mana Anda sebagai anak waktu itu tidak mengakui ayah? Akhirnya singkat cerita beliau berkisah tentang perjalanan hidupnya, bahwa semenjak kecil ayahnya tidak pernah bersamanya. Akhirnya beliau dititipkan kepada kakek neneknya. Saat itulah kemudian saya bertanya, Pak, apakah ada sebuah peristiwa di masa lalu, misalnya ketika Anda di sekolah, ketika Anda konflik dengan teman, ketika Anda mengalami perselisihan dengan orang, ketika Anda membutuhkan sesuatu yang sangat penting, lalu orang tua tidak ada, dan saat itu Anda emosi, dan saat itu Anda mengatakan tidak ada gunanya saya punya ayah. Sampai hati Anda, kita sebagai anak, tidak mengakui beliau sebagai ayah, karena beliau tidak pernah bersama Anda ketika di rumah di masa lalu. Kemudian beliau mencoba untuk merenung, mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian beliau mengatakan, mungkin iya. Kemudian saya sampaikan, mungkin itulah pula penyebab kenapa anak ini mengalami demikian, karena hadis yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya minta beliau istighfar, bertaubat kepada Allah dan melakukan salat malam. Di tengah salat malam itu saya minta beliau bertaubat atas semua kekhilafan di masa lalu kepada orang tua, karena pernah terlintas dalam batinnya tidak mengakui ayahnya. Berselang 3-4 hari setelah itu, beliau mengabari saya dan beliau mengatakan bahwa anaknya alhamdulillah kembali normal, memanggil ayah dengan sebutan ayah, tidak seperti 2 minggu yang lalu. Dari kisah ini akhirnya kita bisa merenungkan betapa luar biasanya Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua itu, efeknya, pengaruhnya adalah secara langsung akan membentuk kepribadian anak-anak kita. Meskipun kita tidak pernah mengajarinya, meskipun tidak banyak ucapan yang kita sampaikan kepada anak kita. Sebaliknya, jika kita melakukan keburukan yang besar kepada kedua orang tua kita, maka dengan sendirinya tinggal menunggu waktu anak-anak itu menjadi orang yang tidak berbakti kepada kita. Meskipun kita tidak pernah mengajarinya untuk tidak berbakti, karena itu sesuatu yang sifatnya tumbuh secara alami seiring dengan perbuatan kita kepada orang tua kita. Diriwayatkan dari At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian.
Dari hadis ini pula akhirnya kita bisa merenungkan sebuah konsep yang sangat sederhana dalam pendidikan Qur'ani untuk anak-anak kita. Tidak perlu terlalu teori yang banyak untuk membentuk karakter kepribadian anak. Jika kita ingin anak kita menjadi anak yang taat, berbakti, menjadi anak yang qurrata a'yun, maka jadikanlah diri kita di hadapan kedua orang tua kita sebagai qurrata a'yun. Jadikanlah diri kita di hadapan kedua orang tua kita sebagai anak yang berbakti. Jika kita ingin anak kita berlapang dada kepada kita, maka jadikanlah kita sebagai anak yang berlapang dada kepada kedua orang tua kita. Jika kita ingin anak kita santun dan taat kepada kita, maka jadikanlah diri kita sebagai anak yang santun dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itulah yang akan tumbuh dalam kepribadian anak-anak kita.